Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, melihat situasi konflik Timur Tengah yang belum stabil, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi situasi yang tidak bisa diprediksi, yang tentu dapat mempengaruhi layanan jemaah haji, khususnya terkait akomodasi dan transportasi. Melihat situasi konflik Timur Tengah yang belum stabil, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi situasi yang tidak bisa diprediksi atau force majeure yang dapat mempengaruhi layanan jemaah haji, khususnya terkait akomodasi dan transportasi. Menurut Sely, gangguan pada satu sektor seperti akomodasi dapat berdampak luas terhadap layanan lainnya, termasuk transportasi jemaah menuju Masjidil Haram. Untuk itu, Sely meminta Kementerian Agama untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, serta memastikan pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan optimal. Force majeure dari satu akomodasi saja pasti akan berimpact kepada yang lain-lainnya, transportasinya. Karena jaraknya jauh, maka otomatis orang akan beribadah menuju ke Masjidil Haramnya butuh waktu yang sangat lama. Karena kondisi kemarin itu kondisinya belum berhaji, jaraknya antara 20 menit, 30 menit, kalau berhaji bisa sampai 1 jam. Dan kalau kita tahu, yang namanya jamaah Indonesia itu, ada yang penyakit risti, ada disabilitas, SDM-nya juga berbeda-beda. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh Kemenhaz agar yang menyangkut dengan pelayanan kepada jamaah ditangani dengan sangat baik. Sely berharap pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dan kesiapan teknis guna meminimalisir resiko serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI soroti pentingnya penguatan psikologi pendidikan dan perlindungan terhadap guru. Sistem pendidikan yang juga menjamin kesehatan mental siswa dan keamanan guru dalam menjalankan peran pedagogi ataupun pengajaran. Komisi 10 DPR RI kembali melanjutkan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Penguatan psikologi pendidikan dan perlindungan terhadap guru menjadi hal penting. Sistem pendidikan jangan hanya berfokus pada aspek akademik, melainkan juga harus menjamin kesehatan mental siswa dan keamanan guru dalam menjalankan peran pedagogi ataupun pengajaran. Anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali menyoroti pentingnya peran psikologi pendidikan dalam mendampingi siswa sejak awal masa sekolah, seperti pencatatan perkembangan perilaku dan akademik siswa. Bimbingan yang terarah dan berkelanjutan tidak hanya terkait kesehatan mental, melainkan juga untuk mengenali minat dan bakat siswa. Dengan begitu, proses pendidikan berperan mengarahkan siswa menentukan arah masa depan dan karir secara tepat. Mau jadi apa nih? Itu rujukannya pasti dari sini. Oleh karenanya, saya pikir ini perlu gitu ya, kita masukkan poin penting ini untuk mulai dari pendamping dari awal sampai berproses. Di proses itu ada masalah juga itu. Sementara Habib Syarif menambahkan, pentingnya aturan yang jelas terkait pendekatan psikologi pendidikan termasuk perlindungan terhadap guru. Maraknya kasus yang menjerat guru kerana hukum membuat posisi tenaga pendidik menjadi rentan dan terbatas dalam menjalankan fungsi pedagogi. Hak siswa, peran orang tua, dan kewenangan guru harus seimbang, sehingga proses pendidikan tidak diintervensi pendekatan hukum yang berlebihan. Ada satu pergeseran nilai pemahaman. Kebanyakan orang tua sekarang tidak bisa menerima perlakuan guru walaupun masih dalam konteks pedagogi. Jangankan menghukum, memarahi, menegur saja guru sekarang sudah tidak berani. Elvi dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perbedaan periode atau waktu pembahasan dan penggunaan anggaran antara pusat dan daerah berdampak pada tidak optimalnya realisasi program pembangunan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, BHKN DPR RI mendorong harmonisasi APBN dan APBD sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras. Perbedaan periode atau waktu pembahasan dan penggunaan anggaran antara pusat dan daerah berdampak pada tidak optimalnya realisasi program pembangunan. Untuk itu, BHKN DPR RI mendorong harmonisasi APBN dan APBD sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras. Wakil Ketua BHKN DPR RI Herman Heron menegaskan, sinkronisasi pembahasan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program. Ketidakselarasan antara pusat dan daerah berpotensi menimbulkan perbedaan arah kebijakan yang mengakibatkan program prioritas nasional tidak berjalan optimal di daerah. Terkait pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran jelang akhir tahun anggaran, perlu ada mekanisme dan regulasi yang lebih adaptif agar silpa tersebut bisa digunakan lebih awal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Juga selaras, jangan sampai sisa anggaran atau silva yang terjadi hanya bisa digunakan setelah bulan 11 setelah mendapatkan audit ataupun audit selesai dari BPK. Ini harus ada mekanisme ya, meskipun tentu audit butuh waktu dan butuh waktu sehingga mungkin mundur, tapi harus ada mekanisme dan regulasi yang mampu untuk bisa menjadi landasan bahwa silva bisa digunakan ya di pertengahan tahun lah, bukan di akhir tahun anggaran. Karena Undang-Undang HKPD menempatkan kebijakan fiskal daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal nasional, sehingga perencanaan dan penganggaran APBD selaras dengan arah pembangunan nasional, kebijakan fiskal negara, serta prioritas APBN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait serangan terhadap pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di wilayah konflik, Komisi 1 DPR RI mendesak setiap pelanggaran, terutama yang menyasar pasukan perdamaian, harus mendapat respon tegas dari komunitas internasional, di mana penegakan hukum humaniter internasional menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kredibilitas misi perdamaian dunia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di wilayah konflik menjadi perhatian dan sorotan serius DPR RI.
Penegakan hukum humaniter internasional menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kredibilitas misi perdamaian dunia. Komisi 1 DPR RI mendesak, setiap pelanggaran, terutama yang menyasar pasukan perdamaian, harus mendapat respons tegas dari komunitas internasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menyatakan, Indonesia melalui perwakilannya di PBB telah menyampaikan secara resmi sikap tegas atas insiden penyerangan terhadap pasukan UNIFIL, termasuk insiden tewasnya prajurit asal Indonesia. Komisi 1 DPR RI menilai, PBB harus mewujudkan penegakan hukum internasional yang tegas dan konsisten untuk menjaga keamanan dan netralitas pasukan perdamaian di wilayah konflik. Salah satunya adalah harus dapat memberikan sanksi tegas bagi siapapun pelaku dari hasil investigasi tersebut ya yang melanggar hukum humaniter internasional sebagaimana tercantum di 1701 bahwa penyerangan terhadap pasukan UNIFIL atau pasukan perdamaian itu merupakan kejahatan perang ya. Dan juga ini diatur oleh Statuta Roma 1994 bahwa penyerangan terhadap tentara perdamaian dengan misi perdamaian di bawah mandat PBB itu adalah juga kejahatan perang gitu ya. Jadi memang hasil investigasi tersebut sudah ada sebagian begitu ya, tetapi sedang berproses. Tentunya ini kita harus kawal dan juga saya rasa soliditas komunitas global internasional juga harus menyerukan hal yang sama begitu ya. Jadi supaya dorongan ini kuat begitu. Fajar Ilhami dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, peta jalan ideologi Pancasila menjadi instrumen penting agar negara memiliki pedoman jelas dalam memastikan setiap program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di lain sisi, Komisi 13 DPR RI menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masih belum optimal dalam mengembangkan strategi penyampaian informasi hingga masih cenderung birokratis tanpa terobosan signifikan. Peta jalan ideologi Pancasila menjadi instrumen penting agar negara memiliki pedoman jelas dalam memastikan setiap program pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Komisi 13 DPR RI menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP masih belum optimal dalam mengembangkan strategi penyampaian informasi hingga masih cenderung birokratis dan berjalan tanpa terobosan signifikan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan BPIP belum memaksimalkan kewenangannya, khususnya dalam menyusun peta jalan penyebar luasan informasi dan pengetahuan tentang Pancasila. Peran lembaga ini sangat strategis dalam memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara luas. Untuk itu, BPIP dinilai perlu memperkuat pendekatan komunikasi publik dengan memanfaatkan berbagai saluran informasi dan teknologi. Banyak pandangan-pandangan kritis dari teman-teman tadi, ya kita lihat bagaimana kritik-kritik yang diberikan pada BPIP untuk lebih giat lagi, baik dari dalam menyusun kegiatan-kegiatan, menyusun perencanaan program kerjanya, juga menggunakan berbagai alat informasi dan komunikasi untuk penyebarluasan informasi yang lebih masif di masyarakat tentang bagaimana ideologi Pancasila ini. Penguatan pendidikan Pancasila juga menjadi perhatian penting. Materi Pancasila perlu terintegrasi dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, dengan metode yang sesuai di setiap tingkatannya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyampaian informasi oleh BPIP dapat lebih efektif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Bondan dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI soroti harapan besar para guru di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang hingga kini masih menanti kepastian pengangkatan sebagai P3K. Dan ketidakjelasan tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kesejahteraan dan motivasi tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdi. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake ini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu
memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi. Harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah? Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan. Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, DPR RI memandang kepastian status dan perlindungan kerja bagi guru merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk segera memberikan kejelasan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada guru. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Islam justru masih menghadapi ketidakpastian. Hingga kini, proses pengangkatan P3K di lingkungan Kementerian Agama belum tuntas dan masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Pan-RB. Kondisi tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Pondok Pesantren Syekh Jainuddin Nahdlatul Wathon Anjani di Lombok Timur. Anggota Komisi 8 DPR RI, Anim Falahuddin, menegaskan pentingnya perlakuan setara bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ya, yang jelas kita dari Komisi 8 dan juga dengan mitra kita Kementerian Agama khususnya Dirjen Pendi sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat P3K dari Kemenak. Itu sudah kita perjuangkan, namun ternyata masih mentok di Menpan RB. Maka dari itu harus ada koordinasi rapat gabungan antara Komisi 8 dan Komisi 2 untuk mencari solusi tentang P3K ini. Itu harapan kita seperti itu. Selain percepatan, transparansi proses administrasi juga dinilai penting untuk menghindari ketidakpastian berkepanjangan di kalangan tenaga honorer. Percepatan pengangkatan P3K diharapkan tidak hanya memberi kepastian status, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, khususnya di sektor keagamaan.
Ya Elisa, kali ini kita akan mengajak pemirsa ini untuk berjalan-jalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat karena di sana ada desa Sade. Ini menjadi salah satu desa adat yang tentu masih menjaga keaslian budaya Sasak hingga saat ini. Dan informasinya pemirsa, tidak hanya itu, masyarakat desa Sade juga tetap mempertahankan tradisi, rumah adat bahkan serta cara hidup yang diturunkan secara generasi ke generasi. Dan tentunya keunikan desa ini terlihat dari bangunan rumah yang masih menggunakan bahan alami serta tradisi lokal yang terus dijaga. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Pembatasan 30% belanja pegawai. Beban 30% itu rata-rata menambah karena penambahan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Oke. Yang akan dikorbankan dulu paruh waktu. Wajar kawan-kawan yang P3K paruh waktu khawatir. Kita di Komisi 2 minta Kemendagri, Menpan-RB dan BKN melakukan kajian dan melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan. Undang-undang HKPD ini Kementerian Keuangan. Yes. Ternyata di sini posisi P3K juga tidak cukup kuat ketika ada hal-hal seperti ini nih. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah pasti paruh waktu. Tapi akan ada kemudahan juga kan Pak untuk kayak ya udah kalau tidak akan diperpanjang. Itu tergantung kepala daerahnya. Intinya adalah kita menunggu PP untuk memperjelas semuanya. Ya. Karena itu memperkuat sebenarnya kayak posisinya. Posisi P3K itu seperti apa, kekuatannya secara hukum juga jelas walaupun ada undang-undang. Peraturan pelaksanaannya harus di PP. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai desa Sade yang ada di Lombok dan memang salah satu ciri khas dari desa ini adalah lantai rumah yang dibersihkan menggunakan campuran tanah dan juga kotoran kerbau. Ini dipercaya dapat menjaga kebersihan dan memberikan kekuatan pada lantai. Unik sekali ya Lisa, karena memang kehidupan masyarakat yang sederhana serta kekuatan dalam menjaga tradisi menjadikan desa Sade sebagai warisan budaya yang tak tergerus zaman. Dan langsung saja pemirsa, kita saksikan informasi terkait dengan desa Sade, warisan budaya yang tak tergerus zaman dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, masih ada tempat-tempat yang tetap menjaga keaslian budaya mereka. Salah satunya adalah Lombok, yang menyimpan sebuah desa adat yang masih bertahan hingga saat ini. Desa tersebut adalah Desa Sade, tempat di mana masyarakat suku Sasak menjaga tradisi leluhur mereka. Di saat dunia terus berubah, desa ini tetap setia pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak dahulu. Kehidupan yang sederhana, namun syarat makna, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Lalu, apa yang membuat Desa Sade begitu istimewa? Dan mengapa tradisinya masih bertahan hingga sekarang? Berikut pembahasannya. Desa adat suku Sasak. Desa Sade merupakan desa adat yang ditinggali oleh suku Sasak. Masyarakat di sini masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tradisional masih menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Desa Sade sebagai salah satu contoh nyata pelestarian budaya.
rumah adat yang unik. Rumah di Desa Sade dibangun menggunakan bahan alami seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Atapnya terbuat dari alang-alang yang memberikan kesan tradisional. Bentuk rumah yang sederhana namun kuat menjadi ciri khas desa ini. Setiap bagian rumah memiliki fungsi dan makna tersendiri. Lantai dari kotoran sapi. Salah satu keunikan Desa Sade adalah lantai rumah yang dilapisi oleh kotoran sapi. Meskipun terdengar tidak biasa, cara ini dipercaya dapat menjaga kebersihan dan kekuatan lantai. Lantai menjadi lebih keras, halus, dan tidak berdebu. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Perempuan wajib menenun. Di Desa Sade, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi. Salah satunya adalah kewajiban untuk bisa menenun kain tradisional. Menenun bukan hanya keterampilan, melainkan syarat bagi perempuan untuk menikah. Kain tenun yang dihasilkan memiliki nilai seni dan ekonomi yang sangat tinggi. Aturan adat yang masih dijaga. Masyarakat Desa Sade masih menjalankan berbagai aturan adat, mulai dari cara hidup, pernikahan, hingga interaksi sosial. Aturan ini menjadi pedoman untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Hal ini membuat kehidupan di desa tetap teratur dan selaras. Daya tarik wisata budaya. Desa Sade menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Lombok. Banyak wisatawan datang untuk melihat kehidupan tradisional secara langsung. Mereka dapat belajar tentang budaya, adat, dan kehidupan masyarakat Sasak. Hal ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Simbol ketahanan budaya. Desa Sade menjadi simbol bahwa budaya dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakatnya tetap menjaga nilai-nilai leluhur tanpa tergerus modernisasi. Tradisi yang ada menjadi identitas dan kebanggaan bagi mereka. Hal ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya melestarikan budaya. Desa Sade bukan hanya sebuah pemukiman, melainkan warisan budaya yang hidup. Di tengah modernisasi, desa ini tetap bertahan dengan segala nilai dan tradisinya. Dari sini, kita belajar bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas. Justru, budaya adalah akar yang membuat kita tetap kuat dan bermakna. Semoga Desa Sade terus lestari dan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.